Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Tak lupa kita panjatkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul di kelas ini untuk mengikuti mata pelajaran sosiologi. Sebelumnya ketua kelas tolong kamu pimpin teman-temanmu untuk berdoa sebelum belajar. Sebelumnya Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Hadir ya, alhamdulillah. Materi kita hari ini adalah kelompok sosial. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini yaitu memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis, dan indikatornya yaitu memahami proses pembentukan kelompok sosial di masyarakat. Materi yang akan Ibu bahas pertama adalah pengertian tentang kelompok sosial. Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi di antara individu-individu, kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial yang dilandasi oleh kesamaan kepentingan bersama. Kelompok atau grup dari individu yang berinteraksi satu sama lain pada umumnya hanya untuk melakukan pekerjaan, untuk meningkatkan hubungan antar individu, atau bisa saja untuk keduanya. Sebuah kelompok suatu waktu dibedakan secara kolektif, sekumpulan orang yang memiliki kesamaan dalam aktivitas umum namun dengan arah interaksi terkecil. Adapun pengertian kelompok sosial menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Surjono Sukanto, kelompok adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang kedua yaitu menurut Paul B. Horton dan Chester L. Itu istilah-istilah kelompok sosial diartikan sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Yang ketiga itu menurut George Homans, kelompok adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan secara timbal balik. Adapun syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial yaitu yang pertama, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua yaitu ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, terdapat satu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok itu sehingga hubungan antar mereka bertambah erat. Dan yang keempat adalah berstruktur berbeda dan mempunyai pola perilaku. Adapun syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial menurut Baron dan Bryan yaitu interaksi anggota-anggota seharusnya berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, interdependen. Apa yang terjadi pada seorang anggota akan mempengaruhi perilaku anggota yang lain. Yang ketiga, stabil. Hubungan paling tidak ada lemahnya waktu yang berarti. Selanjutnya, tujuan yang dibagi. Beberapa tujuan bersifat umum bagi semua anggota. Selanjutnya, struktur atau fungsi tiap anggota harus memiliki beberapa macam struktur sehingga memiliki set peran. Dan terakhir adalah persepsi. Anggota harus merasakan diri mereka sebagai bagian dari kelompok. Selanjutnya, ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan yang lain. Yang kedua, terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antar individu yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga yaitu adanya penegasan dan pembentukan struktur dan organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukannya masing-masing. Selanjutnya yang kelima yaitu adanya peneguhan norma, pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ada. Selanjutnya berlangsungnya suatu kepentingan, dan yang terakhir adalah adanya pergerakan yang dinamik. Selanjutnya itu faktor-faktor terjadinya kelompok sosial. Yang pertama itu kedekatan. Pengaruh tingkat kedekatan atau kedekatan geografis terhadap keterlibatan seseorang
dalam sebuah kelompok tidak bisa diukur. Kita membentuk kelompok bermain dengan orang-orang di sekitar kita. Kita bergabung dengan kelompok kegiatan sosial lokal. Kelompok tersusun atas individu-individu yang saling berinteraksi. Semakin dekat jarak geografis antara dua orang, semakin mungkin saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Singkatnya, kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial. Jadi kedekatan menumbuhkan interaksi yang memainkan peranan penting terhadap terbentuknya kelompok pertemanan. Yang kedua adalah kesamaan. Pembentukan kelompok sosial tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik, tapi juga kesamaan di antara anggota-anggotanya. Sudah menjadi kebiasaan yang lebih suka berhubungan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kepercayaan, nilai, usaha, tingkat intelijensi, atau karakter personal lain. Kesamaan juga merupakan faktor utama dalam memilih calon pasangan untuk membentuk kelompok sosial yang disebut keluarga. Oke, selanjutnya itu dasar pembentukan kelompok sosial, yaitu kesatuan genealogius atau faktor keturunan, yang kedua kesatuan religius, yang ketiga teritorial, dan yang terakhir adalah kesatuan kepentingan. Oke, Ibu akan bagi untuk materi macam-macam kelompok sosial, Ibu akan bagi dalam 8 kelompok. Kelompok pertama yaitu menjelaskan tentang kelompok primer, kelompok kedua kelompok sekunder, kelompok ketiga kelompok dalam atau in group, kelompok keempat yaitu kelompok luar atau out group, kelompok kelima yaitu kelompok formal, kelompok 6 kelompok informal, kelompok 7 itu paguyuban atau Gemeinschaft, dan kelompok terakhir adalah Patembayan atau Gesellschaft. Oke, Ibu akan memberikan waktu kalian untuk berdiskusi selama 20 menit dengan teman-temannya. Setelah itu perwakilan kelompok akan naik di sini untuk menjelaskan hasil diskusi dengan teman-teman kalian semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kelompok pertama akan membahas tentang kelompok primer, yaitu merupakan yang merujuk pada kelompok kecil yang memiliki ciri bersifat intimitas, asosiasi tatap muka, dan kerjasama. Kelompok primer merupakan kelompok yang anggota-anggotanya sering berhadapan muka dan saling mengenal dari dekat, dan karena itu hubungannya lebih erat. Terima kasih. Selanjutnya, saya perwakilan dari kelompok 2, yaitu kelompok sekunder, merupakan kelompok yang merujuk pada sebuah kelompok formal impersonal yang memiliki sedikit kedekatan sosial. Interaksi dalam kelompok sekunder terdiri atas saling hubungan yang tidak langsung dan kurang bersifat kekeluargaan. Hubungan-hubungan sekunder biasanya lebih bersifat objektif. Peranan atau fungsi kelompok sekunder dalam kehidupan manusia adalah untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat dengan bersama secara objektif dan rasional. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok dalam atau in group. Kelompok dalam merupakan bentuk kesadaran seseorang tentang identitas dirinya dalam suatu kelompok, misalnya keluargaku, negaraku, dan profesiku. Kelompok luar atau grup. Dalam kelompok luar, seseorang dapat merasa bahwa dirinya bukan bagian dari suatu kelompok. Kelompok formal adalah kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggotanya. Kelompok informal merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Selanjutnya yaitu paguyuban atau Gemeinschaft, merupakan bentuk kehidupan bersama di mana para anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan. Dan yang terakhir adalah Patembayan atau Gesellschaft, berupa ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat imajiner, dan strukturnya bersifat mekanis sebagaimana terdapat dalam mesin. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya semua. Ibu rasa jawabannya sudah sangat-sangat memuaskan. Ibu sangat-sangat bangga untuk kalian yang berdiskusi secara hebat walaupun waktu yang Ibu berikan hanya 20 menit. Oke, selanjutnya Ibu ingin kalian mengerjakan di modul kalian halaman 50, dan tugasnya itu minggu depan dikumpul. Itu untuk tambahan Ibu rasa untuk hari ini pertemuan cukup.
Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah memperhatikan, yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Insya Allah ilmu yang kalian dapat hari ini berkah dan dapat berguna di masyarakat ataupun untuk diri kalian sendiri. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.